kabarnya teman-teman? Hai Kak Kesya. Baik, wah kita tes dulu nih Kak. Iya betul. Apa kabarnya teman-teman? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, sudah semangat loh teman-teman Iya kita dong, Kak. harus semangat dong Kak Kesya. Wah teman-teman, setiap minggu ada banyak kegiatan seru yang akan kita lakukan bersama loh. Wah iya Kak. Wah, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Terus ikuti ibadah sekolah minggu di udara. Oke. Nah sekarang kita mau memulai sekolah minggu dulu. Oke, tapi kita berdoa dulu Kak. Oh iya benar, Iya, berdoa. Kak Desi yang berdoa ya. Oke siap. Teman-teman lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami siap memuji Tuhan, kami siap bersukacita bersama hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan. Yang semangat. Oke. Teman-teman, percayalah bersama Tuhan kita pasti bisa. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom Champion Kids, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada saat ini, Kavita selalu berdoa, teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, selalu ada dalam penyertaan Tuhan, amin. Nah teman-teman, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus memberikan kami hikmat, menerangi pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa, pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah teman-teman, tema kita kali ini adalah I can do it. I can do it. Ya. Nanti kita akan sama-sama belajar dari Kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai selesai. Kemudian lanjut lagi pasal 13 ayat yang ke-16 sampai dengan selesainya.
ya. Nanti kita mau baca sama-sama, oke? Nah, teman-teman, tema kita adalah apa tadi? I can do it. Artinya apa? Aku bisa. I can do it. Aku bisa. Nah, bisa apa ya, Kak? Mungkin teman-teman tanya nih, apa sih Kak Vita bisa apa nih? I can do it apa nih? Bisa melakukan apa nih? Nah, teman-teman, kalau teman-teman dikasih tugas dari sekolah, ya, atau mungkin tugas dari mama sama papa gitu, gimana? Teman-teman happy nggak menerima tugas itu? Mungkin ada teman-teman yang berkata, seneng banget Kak, aku seneng banget, aku excited banget kalau aku dikasih tugas. Baik itu tugas dari guru di sekolah, ataupun tugas dari mama atau papa. Wah, aku seneng banget. Dan kalau misalnya kita senang menerima tugas itu, pasti melakukannya juga dengan senang kan teman-teman? Iya nggak? Nah, itu keren namanya. Tapi juga mungkin ada teman-teman yang bilang, dikasih tugas ya Kak? Oh, dikasih tugas dari sekolah atau dikasih tugas dari mama atau papa. Gimana ya? Enggak sih Kak, aku nggak seneng. Aku nggak happy, aku nggak excited. Mager Kak, malas gitu. Ada juga yang nggak seneng ya teman-teman. Kak Vita ini ya nyuruh mulu ya, nyuruh aja. Ya ngebosi banget sih, nyuruh aja. Ada yang bilang begitu mungkin ya. Belum disuruh udah ngoceh-ngoceh, cacat gitu. Jadi kalau dari awal aja pas dikasih tugas terus kita kayak udah nggak semangat, ya kan, udah mager, ya kan, udah males, ya kan, gimana hasilnya, ya kan? Mungkin nggak dikerjain. Contoh ya gini ya, Ton, beliin cabai dong di warung itu Pok Ijah gitu, beliin mama cabai di warung Pok Ijah. Terus Tono cuma jawab, ya dikerjain nggak ya kira-kira? Nggak kan? Kalaupun si Tono pergi, ya kan? Yang dibawa bener nggak tuh cabai? Yang mamanya minta cabai, tapi yang dia beli apa? Bakso. Ada yang kayak gitu? Nggak ada ya, anak CK nggak ada yang kayak gitu sih, ya kan? Dikerjain sih. Ya kan, contohnya tadi dikerjain sih sama si Tono gitu kan. Tapi hasilnya tidak sesuai apa yang diminta sama mamanya. Atau mungkin tidak sesuai yang diminta sama gurunya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana sih cara kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita dengan baik. Jadi kalau kita dikasih tugas, itu harusnya bagaimana sih Kak? Ya, harus diselesaikan dengan baik. Nah, kita mau belajar dari Bapak Musa ya. Masih dalam seri ketaatan ya. Kita mau belajar dari Bapak Musa. Nah, kita mau baca di dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 16. Wah, panjang ya Kak? Iya. Nanti teman-teman bisa baca keseluruhan ayatnya ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar baca ya, atau sedang belajar baca ya, seperti biasa Kak Vita buat dalam bentuk video ya. Teman-teman simak baik-baik videonya, oke? Hai Firaun, cepat lepaskan bangsa Israel seperti yang tertulis di sana. Tidak mau. Kenapa aku harus lepaskan budak yang bisa kudapat gratis? Kamu tidak takut dengan Tuhan? Iya, tidak takut. Kalau begitu apa boleh buat? Terimalah serangan dari Tuhan. Coba lawan aku. Perkenalkan kedua atlet hari ini. Pemenang bertahan dari Mesir, Raja Fir'aun. Atlet selanjutnya adalah orang yang akan menyelamatkan Israel, Musa. Tadi namanya Tuhan kan? Walau begitu, itu kan hanya Tuhan dari bangsa budak. Namun, kita punya Dewa Matahari. Dewa Matahari, kamu akan bantu saya kan? Mau membantuku? Baiklah. Tuhan, sekarang aku harus bagaimana? Musa, jangan takut. Lakukan seperti yang aku perintahkan. Aku pasti akan mengeluarkan umatku dari Mesir. Pertandingan akan dimulai. Maju sini. Apa? Hanya angin saja. Kalau begitu, ngapain aku takut? Apa ini? Sekarang semua air di Mesir sudah jadi darah.
Apa? Raja, gawat. Coba Raja lihat ini. Breaking news, kami mendapat info. Semua air di Sungai Nil telah menjadi darah. Akibatnya semua ikan-ikan mati. Dan tidak hanya itu, air minum untuk warga juga berubah menjadi darah. Sehingga tidak ada air yang bisa diminum. Kenapa tiba-tiba begini? Lepaskan bangsa Israel, atau tulah yang lebih besar akan datang. Kamu pikir aku akan lepaskan mereka hanya karena tulah ini? Tidak mungkin, kami memiliki Dewa Matahari. Ayo serang! Tuhan, Raja Fir'aun tidak takut sama sekali. Jangan takut, aku akan beritahu tulah selanjutnya. Raja Fir'aun, kalau kau terus menolak perintah Allah, maka tulah di Mesir akan terus berlanjut. Tulah kedua, tatap. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat. Penyakit sampar pada ternak. Marah, Raja Fir'aun, lepaskan bangsa Israel. Hentikan keras kepalamu. Tetap tidak bisa. Aduh, nggak Kalau tahu. begitu apa boleh buat? Selanjutnya, hujan es. Belalang. Gelap gulita. Raja tidak apa-apa. Nah, selanjutnya. Tunggu. Aku pikir-pikir dulu ya. Serius kau mau begitu? Iya, aku mau pikir dulu. Besok kita ketemu lagi ya. Baiklah kalau begitu. Besok kami datang lagi. Hari berikutnya. Raja, memangnya kita boleh tetap suruh mereka kerja seperti ini? Nanti dikasih tulah lagi loh. Tidak, kalau aku menyerah sekarang, itu artinya aku berlutut kepada Tuhan. Aku tidak mau begitu. Aduh. Hei, Firaun, apa yang kau lakukan? Kau bilang mau memikirkannya. Iya, aku sudah berpikir tidak melepaskan mereka. Raja Firaun, ini kesempatan terakhir. Jika engkau menolak perintah Tuhan kali ini, maka semua anak sulung, baik manusia maupun hewan yang lahir di tanah Mesir, akan mati. Bodoh amat lah. Aku benci lihat kalian. Pergi dari hadapanku. Ayo, kita ke istana saja. Permisi, kalau tulah itu datang, bagaimana dengan nasib bangsa Israel? Tidak apa-apa. Yakinlah bahwa Tuhan akan melindungi kita seperti Allah telah melindungi kita selama ini. Lakukanlah ini. Ambillah seekor anak domba di rumahmu dan sembelihlah. Bubuhkanlah darah anak domba itu di ambang pintu rumahmu. Dengan begitu, malaikat maut yang dikirim Allah akan melewati rumah bangsa Israel. Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat kasih tahu semua orang Israel. Hah? Aku kalah. Sekarang hentikanlah. Kamu bersama bangsa Israel pergilah dari tempat ini. Ayo, kita semua pergi ke tanah yang dijanjikan Allah. Nah, gimana teman-teman? Sudah nonton videonya? Seru nggak? Seru ya? Tentang apa videonya? Ada yang bisa jawab tentang apa? Kan udah nonton. Tentang apa videonya? Ya, tentang 10 tulah yang terjadi di Mesir. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih Kak tulah itu Kak? Nah, tulah itu seperti wabah ya. Tulah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan kutuk, teman-teman. Wah, kutuk karena akibat melakukan suatu perbuatan yang kurang baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan suatu perbuatan yang kurang baik, terus tiba-tiba dia dapat malapetaka, dapat penderitaan, dapat musibah, itu ya itu kutuk itu, tulah itu ya. Nah, tulah ini terjadi di Mesir. Ada berapa teman-teman? Ada 10 ya. Oke, kita review sedikit ya. Teman-teman masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Pasti semuanya ingat ya. Benar. Jadi, minggu lalu kan ada kakak kan yang cerita kan? Iya. Nah, Pak Musa dan Pak Harun itu menghadap siapa? Menghadap Firaun. Terus apa yang dikatakan Firaun kepada Bapak Musa dan Bapak Harun itu? No, tidak bisa. Tidak boleh. Wah, kenapa begitu ya jawabannya? Wah, karena kan Bapak Musa sama Bapak Harun kan meminta apa? Meminta supaya Firaun membebaskan bangsa Israel. Karena itu perintah dari Tuhan, teman-teman. Ya kan? Tapi Firaun gimana responnya? Enak aja kata Firaun. Nanti kalau bangsa
Israel itu dibebaskan, terus siapa dong yang mengerjakan segala tugas segala kerjaan yang ada di Mesir? Wah, Firaun ini ya sukanya memanfaatkan ya bangsa Israel. Nah, teman-teman, walaupun ya udah ditunjukin kan berbagai macam mukjizat ya kan, tongkat Harun berubah menjadi ular ya, bahkan tongkat Harun yang berubah menjadi ular itu, ularnya bisa memakan tongkat-tongkat ya yang dibuat oleh ahli-ahli sihir Mesir ya kan. Tapi tetap dong Firaun tetap kekeh dong, tetap keras dong, keras hati dia kan ya. Pokoknya nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Wah, Firaun itu ya tidak mau taat. Tapi teman-teman, Bapak Musa dan Bapak Harun ini nggak putus asa, dia tidak menyerah ya. Dia tetap melaksanakan tugasnya, dia tetap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan ya. Dia tidak menyerah. Dia tahu nih, ini berat tugasnya, tapi dia tidak menyerah. Nah, kita mau baca nih ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya kan? Firaun itu apa? Berkeras hati, teman-teman. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Keras hati dia, keras hati. Gimana ya? Keras hatinya. Gak mau membiarkan bangsa itu pergi. Nah, karena itu Tuhan membuat Firaun dan orang Mesir menderita dengan memberikan 10 tulah ya. 10 tulah, 10 wabah atau kutuk tadi. Nah, tadi teman-teman sudah nonton ya. Nah, dalam videonya tulah yang pertama apa? Ayo, siapa yang ingat? Tulah yang pertama apa? Air menjadi darah. Wow. Air menjadi darah. Air yang putih menjadi darah. Wah, teman-teman, kira-kira bisa minum nggak ya? Kalau biasanya kan kita minum air putih kan? Ya, kalau air putihnya itu menjadi darah, nggak bisa minum dong, ya kan? Jadi selama 7 hari loh teman-temannya, selama 7 hari air yang ada di sungai Nil ya, yang ada di Mesir itu, dan di seluruh Mesir pokoknya semua kali, sungai ya, air-air yang ada di sungai yang ada di Mesir itu semuanya berubah menjadi darah. Wah, jadi mereka nggak bisa minum dong Kak? Iya, karena apa? Darah itu kan selain warnanya merah itu, baunya nggak enak kan ya teman-teman, beneran kayak darah gitu, baunya nggak enak ya, baunya busuk gitu kan. Wah, mereka nggak minum dong, ya kan. Wah, tapi apa, Firaun ini tetap kokoh ya kan, tetap dia bersikeras, gak bisa, pokoknya aku nggak mau membebaskan bangsa Israel. Wah, akhirnya teman-teman ya, karena Firaun ini tetap keras hati, lalu Tuhan menyuruh apa? Musa sama Harun menghadap lagi ke Firaun ya. Katakan lagi, biarkanlah umatku pergi, kata Tuhan gitu. Tuhan suruh Musa sama Harun supaya menyampaikan hal itu. Tapi Firaun tetap keras hati, dia tidak mau membebaskan bangsa Israel itu pergi, ya kan? Tuhan bilang apa? Biarkanlah umatku pergi, supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi Firaun tetap menolak, ya, dikatakan no. Ya, akhirnya Tuhan mengirimkan tulah yang kedua. Apa teman-teman yang kedua? Katak. Katak dong ya. Katak kayak gitu. Gimana tuh kalau seluruh rumah kita itu dipenuhi sama katak? Ih, jijik banget kan? Ih. Loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat di meja, loncat ada. Gak bisa makan juga dong, gak bisa tidur dong. Orang banyak katak di sekeliling kita. Gimana tuh teman-teman? Tapi Firaun tetap dong, tetap keras hati dia, tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Begitu seterusnya teman-teman. Ya, Musa dan Harun terus menghadap ke Firaun, minta supaya bangsa Israel dibebaskan. Tapi Firaun tetap bilang, no, tidak bisa. Wow. Akhirnya tulah yang ketiga, apa? Nyamuk, teman-teman. Tahu nyamuk? Hup,
Nyamuk. Nah kalau 1-2 ya masih bisa ditepokin ya kan. Terus kalau nyamuknya banyak gimana teman-teman? Waduh, semua dikubutin nyamuk. Wah, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain dong. Wah. Tapi Firaun tuh tetap juga kekeh nggak mau membebaskan bangsa Israel teman-teman. Waduh, gimana sih ya Firaunnya ya? Ya. Nah, akhirnya yang kelima teman-teman ya. Yang keempat dulu, yang keempat. Tadi ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat teman-teman. Lalat pikat. Tahu lalat ya? Lalat tuh. Suka nempel di yang kotor-kotor gitu kan, ya kan? Itu membawa penyakit ya, lalat itu ya. Nah, kalau lalat itu di sekitar kita, di sekeliling kita itu dipenuhi sama lalat, gimana rasanya? Aduh, gak enak banget kan? Ya kan? Firaun tetap dong, ngotot dong. Tetap dong dia berkeras hati tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sampai yang kelima, itulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak teman-teman. Jadi ternaknya itu pada mati semua ya kan, seperti wabah flu burung gitu teman-teman. Jadi ternaknya mati semua ya kan. Wah kasihan ya, semuanya mati ya kan. Mereka nggak bisa dong makan daging ya kan. Ya nggak ada dong, ternaknya mati semua karena penyakit sampar pada ternak. Tetap juga Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kemudian tulah yang keberapa? Yang keenam teman-teman. Yang keenam itu bara. Bara ini seperti bisul. Tahu? Ada yang pernah bisulan? Sakit ya. Satu aja sakit ya kan? Ini barahnya itu di sekujur tubuh teman-teman. Dari ujung dari ujung muka ini ya kan, sampai seluruh tubuh. Waduh sakit banget dong ya kan. Wah, tapi Firaun tetap keras hati. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Aduh, gimana ya Firaun ini ya. Nah, terus akhirnya tulah yang keberapa teman-teman? Tulah yang ke-7. Tulah yang ke-7 adalah hujan es. Wah, ada yang pernah merasakan atau mengalami hujan es gitu? Hujannya nggak kayak air biasa gitu teman-teman. Jadi hujannya pas turun tuh kayak es gede-gede gitu. Wah tuh kalau kena kepala juga sakit kali ya. Tuik gitu ya. Hujan es teman-teman. Wow. Dan dingin banget kan kalau hujan es itu kan. Ya tapi Firaun tetap juga ya masih keras hati teman-teman. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah akhirnya tulah yang keberapa? Tulah yang ke-8. 8. Tulah yang ke-8 teman-teman. Ya, belalang. Tahu belalang teman-teman? Iya, hewan yang hijau-hijau itu. Satu aja udah serem melihatnya ya kan? Ini banyak ya kan? Dan belalang kan suka makan daun-daun gitu kan? Habis daun-daunnya semua dimakanin ya kan? Nah seluruh istana Mesir dan seluruh tempat di Mesir itu penuh dengan belalang. Ya tapi tetap juga Bapak Firaun ini tidak mau membebaskan bangsa Israel. Musa sama Harun itu tetap terus menghadap terus. Pokoknya Musa sama Harun ini tidak menyerah. Musa sama Harun ini mau melaksanakan tugas yang diberikan sama Tuhan itu dengan baik. Dia harus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi dia tetap menghadap walaupun Firaun bilang tidak boleh, tidak bisa. Pokoknya tidak. Tetap dong. Musa sama Harunnya tetap datang, tetap minta supaya bangsa Israel itu dibebasin. Akhirnya tulah yang keberapa teman-teman? Tulah yang ke-9. 9 teman-teman. Wow, apa yang terjadi? Gelap gulita. Wow. Coba tutup matanya. Gelap kan? Gelap kan? Ini gelap gulita. Ya, benar-benar gelap. Gak ada cahaya sama sekali. Ya, gak ada matahari berarti ya. Saat itu ya, wah gelap gulita ya, benar-benar gelap ya, tidak ada tidak ada lampu yang bisa menyala, benar-benar gelap, pokoknya gelap sekali. Wah, enak nggak tinggal di dalam gelap-gelap? Nggak enak ya kan? Nah, tapi Bapak Firaun ini tetap juga dong kekeh
dong, nggak boleh itu ya bangsa Israel. Pokoknya aku nggak mau bebasin bangsa Israel. Kata Firaun gitu teman-teman. Waduh, gimana nih? Akhirnya ya Tuhan menyampaikan, ini tulah yang ke-10 ya. Tulah yang ke-10 ini ya sesuatu yang pasti akan membuat Firaun ya bisa membebaskan bangsa Israel ya. Akhirnya Tuhan bilang apa sama Musa sama Harun ya, harus siap-siap nih orang Israel ya, minta hartanya orang Mesir ya kan, minta emasnya orang Mesir ya kan. Pokoknya Tuhan akan buat supaya orang Mesir ini bermurah hati ya kan kepada bangsa Israel, dan dia akan memberikan harta mereka, emas mereka. Wah, enak ya. Itu Tuhan yang membuat ya. Nah, akhirnya tulah yang ke-10 ini ya dinyatakan ya, karena tetap nih si Firaun tadi masih ngotot ya. Yang ke-10 adalah kematian anak sulung dan hewan yang sulung. Wah, hewan yang sulung juga ya. Jadi kematian anak sulung dan hewan yang sulung itu di Mesir. Tapi cuma di Mesir ya teman-teman. Di Israel enggak ya, diselamatkan ya. Nah, tulah yang ke-10 ini ketika disampaikan kematian anak sulung dan hewan sulung yang ada di Mesir. Wah, apa yang terjadi teman-teman? Ya kan, ketika Firaun ya lihat ya dia punya anak sulungnya meninggal, ya kan? Wah, nangis dia. Wah, sedih banget, ya kan? Sedih sekali dia. Akhirnya apa teman-teman? Ya, akhirnya dia membebaskan, ya, dia mengizinkan bangsa Israel supaya keluar dari Mesir. Wah, akhirnya teman-teman, ya, setelah 10 tulah barulah Firaun mengizinkan supaya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Wah, kenapa harus sampai 10 ya kan? Kalau kita mau taat, nah segera aja taat gitu kan. Gak harus melewati penderitaan sampai segitu banyak ya kan teman-teman ya. Nah, Firaun ini gak mau taat ya kan. Nah, tapi hari ini kita belajar dari Bapak Musa dan Bapak Harun tadi, ya kan? Walaupun dia tahu nih tugas susah banget nih, kayaknya Firaun nih pokoknya keras hati banget nih, susah banget untuk ditaklukin gitu kan. Tapi dia tetap datang, dia tetap menghadap kepada Firaun itu, ya kan teman-teman? Sampai akhirnya Firaun itu mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kadang-kadang kan kita akan taat kepada perintah orang tua atau perintah guru kalau tugasnya itu gampang, kalau tugasnya itu menyenangkan ya kan, ini mah gampang banget, kita mau taat ya kan. Tapi kalau misalnya tugasnya itu wah susah banget, sulit banget, berat banget, gimana? Kalian mau taat nggak menyelesaikan tugas itu? Hayo gimana? Nah, dari cerita Musa ini ya, walaupun harus melalui apa tadi? Harus 10 tulah dulu loh yang Tuhan kirim untuk Firaun dan rakyat Mesir. Tapi Musa dan Harun tetap taat kepada perintah Tuhan. Tugas yang diberikan kepada Musa ini kan berat ya teman-teman ya. Tapi dapat diselesaikan dengan baik karena Musa taat. Ya, karena Musa apa? Taat. T-A-A-T. Nah, pernahkah teman-teman mendapatkan sebuah tugas yang sulit banget gitu untuk diselesaikan atau dilakukan? Pasti dong, pernah dong. Nah, gimana? Apakah teman-teman, aku nyerah aja deh kak, susah banget ma, pokoknya susah, aku nggak bisa kak, ini susah banget kak, sulit banget kak, gimana caranya, terlalu sulit soalnya kak, dan sebagainya. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Nah, dari firman Tuhan kali ini kita mau belajar bahwa ketika kita taat melakukan tugas yang diberikan kepada kita, ya, baik itu tugas yang mudah ataupun yang sulit, ya kan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sehingga kita bisa menyelesaikan setiap tugas itu dengan baik, ya, walaupun tugasnya berat, oke? Amin teman-teman. Nah, mau nggak adik-adik atau teman-teman taat kepada papa dan mama atau guru di sekolah? Mau dong, ya, taat melakukan tugas yang diberikan kepada teman-teman sampai selesai. Jadi kalau diberikan tugas ya, harus dilakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda, dan selesaikan dengan baik ya. Teman-teman harus yakin, percaya seberat apapun tugasnya, kalau kita
mengikutsertakan Tuhan di dalamnya, Tuhan pasti menolong kita, ya kan? Memampukan kita sehingga kita bisa menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Oke, sekarang bilang ke teman yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kamu. Ada nggak temennya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Atau bilang kepada mama atau papa yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kamu. Bilang, I can do it. Coba Kak Vita mau dengar. Bilang apa? I can do it. Ya, jadi kita semua bisa untuk melakukan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Amin. Puji nama Tuhan ya. Ingat ya teman-teman, aplikasi kita minggu ini ialah tetap kerjakan setiap tugas atau tanggung jawabmu dengan taat ya. Selesaikan dengan baik, percaya kamu pasti bisa. Oke, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya teman-teman. Oke, siap Kak? Good. Ya. Nah, hafalan kita untuk minggu ini ialah 10 tulah yang terjadi di Mesir. Wah, banyak ya Kak? Iya. Teman-teman pasti bisa untuk menghafalnya. Oke, ditunggu ya videonya. Kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan Tuhan bahwa ketika kami mengerjakan suatu tugas atau apapun yang diberikan kepada kami, Tuhan tolonglah kami supaya kami setia dan taat untuk mengerjakannya. Bahkan harus mengerjakannya dengan baik sampai selesai Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami, memampukan kami untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, tolong setiap kami supaya kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan terus memberkati dalam kehidupan mereka. Tuhan pelihara kehidupan mereka, studi mereka, masa depan mereka, semua ada dalam tangan Tuhan. Bahkan orang tua mereka dalam setiap usaha, pekerjaan mereka, pelayanan orang tua mereka. Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Nah, teman-teman, sudah dengerin firman Tuhan dengan baik enggak? Sudah dong Kak. Nah, kalau sudah, ayo dapat apa hari ini? Kak Kesha dapat apa hari ini? Kak Kesha dapat seperti tema kita hari ini. I can do it, Kak. Wah. Begitu ya? Jadi kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Iya, betul sekali. Nah, tapi jika tugasnya mungkin ringan, ya mungkin lebih mudah ya Kak ya. Ya tapi sih. kalau tugasnya berat itu gimana Kak Kesha? Gimana ya? Harus tetap dikerjakan dengan baik ya teman-teman. Gitu Iya Kak Desi. dong, betul itu. Iya. Seperti aktivitas kita hari ini. Kerjakan dengan baik ya teman-teman. Oke. Shalom teman-teman. Oke, aktivitas kita hari ini kita akan membuat video. Kita akan membuat video menghafal 10 tulah. Oke teman-teman, menghafal 10 tulah, terus buat videonya ya. Nah seperti itu, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Iya, jangan lupa setelah dikerjakan kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.